Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dosen pengampu kami itu Pak Jenji Gunadi Argo SEMM. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai produk pempek Bayim Sabang. Kami beranggotakan dua orang, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Rob Athaibah, dan dengan NIM akhir 183, dan rekan saya Wahyuni Syuhada dengan NIM akhir 120. Next. Kita masuk ke bab satu pendahuluan. Ya, ya, dalam pendahuluan ini ada latar belakang yang mana pempek ini merupakan makanan khas daerah Palembang. Pempek sendiri terbuat dari daging ikan tenggiri dan tepung tapioka serta bahan tambahan lain. Pempek yang dijual saat ini sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga sangat mudah ditemui. Namun pempek yang dijual saat ini adalah di pasaran ini homogen, sehingga kami memberikan inovasi baru yaitu penggunaan tambahan pewarna dari bayam. Bayam sendiri memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan seperti protein, karbohidrat, zat besi, lemak, vitamin A, B, dan C. Bayam juga mengandung klorofil sebagai pewarna alami. Inovasi pempek bayam Sabang ini tidak hanya lezat namun juga menyehatkan. Selanjutnya, Selanjutnya ini ada ruang lingkup usaha. Yang pertama ini ada gambaran umum potensi usaha. Yang pertama, tidak ada kendala dalam hal bahan baku karena harganya masih terjangkau dan tidak sulit ditemukan di pasaran. Mengingat bahan baku kami ini eh, ikan tenggiri, tepung tapioka, dan bayam. Kemudian yang kedua, keunggulan nilai gizi dan inovasi merupakan peluang potensial. Lalu gambaran usahanya ini, inovasi produk memiliki peluang yang besar, pempek diminati oleh banyak konsumen, produk juga sehat untuk dikonsumsi, dan banyaknya pesaing bukan suatu hambatan karena inovasi yang kami tawarkan. Kemudian ada maksud dan tujuan usaha. Yang pertama ini menyediakan solusi bagi masyarakat yang ingin mengonsumsi makanan dengan cita rasa yang nikmat, tapi juga memiliki kandungan protein dan vitamin yang bermanfaat bagi tubuh. Lalu yang kedua, dan menambah keragaman variasi pempek di pasaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, aspek pasar terlebih dahulu. Gambaran prospek pasarnya, penjualan pempek ini termasuk ke dalam pasar persaingan sempurna, yaitu dengan jumlah penjual dan pembeli sama banyaknya, serta produk yang dijual juga sejenis. Inovasi produk pempek BM Sabang sendiri memiliki nilai jual yang tinggi karena menghadirkan keunikan yaitu tidak hanya lezat, tapi juga sehat. Inovasi tersebut dapat dijadikan peluang usaha untuk menarik minat para konsumen kepada produk kami, sehingga kami yakin dengan keunggulan ini konsumen dapat memilih mengonsumsi produk kami karena dinilai lebih sehat. Untuk meningkatkan prospek pasar ke depannya, kami juga menjangkau pangsa pasar yang lebih luas, yaitu melalui e-commerce. Adapun produk yang kami jual adalah pempek dengan bahan dasar ikan tenggiri yang menggunakan bayam sebagai pewarna alaminya. Ini varian pempek yang kami jual, lenjer, keriting, kulit, tahu, adan, telur kecil. Ini paket yang kami tawarkan ada 4 paket A, B, C, D, seperti sebagai berikut. Next. Untuk permintaan pada saat ini, jadi BPS mencatat ada peningkatan usaha kuliner dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 71,6%. Ini mengindikasikan pertumbuhan usaha kuliner di Indonesia. Selanjutnya, DKI Jakarta menduduki peringkat pertama sebagai provinsi dengan kuliner terbanyak karena memiliki pendapatan domestik yang paling tinggi dibandingkan provinsi lain dan dapat dijadikan peluang juga. Maka dari itu sangat penting inovasi, kualitas, serta CRM untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Untuk permintaan pada saat yang akan datang, ini kan karena pempek ini merupakan salah satu makanan daerah yang disukai di seluruh kalangan dan juga dapat dijumpai hampir di seluruh Indonesia. Makanya tingginya minat masyarakat terhadap pempek juga tinggi. Jadi mengindikasikan potensi pasar yang besar dan diharapkan dapat menjadi peluang usaha juga yang di masa yang akan datang. Untuk faktor dominan mempengaruhi permintaan itu, yang pertama ada minat konsumen. Pempek merupakan produk yang memiliki banyak peminatnya. Dibuktikan dengan data anggota lapangan ini ada aspek mencatat ada sekitar 14 ton pempek yang dikirim keluar Palembang. Nah, ini mengindikasikan uh, pempek ini memiliki potensi yang sangat besar. Tentu ada kesalahan konsumen. Para konsumen terhadap produk pempek juga tinggi karena cita rasa pempek ini cenderung cocok di daerah Indonesia.
Untuk program pemerintah yang mendukung ada program Gemar Ikan yang mendorong masyarakat Indonesia untuk gemar mengkonsumsi ikan. Next. Untuk penawaran pada saat ini, sektor agroindustri produk olahan ikan sedang mengalami perkembangan. Contohnya itu Kementerian Perindustrian karena mendorong pengembangan olahan ikan, udang rumput laut agar memiliki daya saing di pasar domestik serta dampak yang luas terhadap perekonomian Indonesia. Selanjutnya juga ada program Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat diharapkan dapat menyadarkan masyarakat untuk hidup sehat melalui pangan yang berhasil ikan. Selanjutnya melalui data statistik, konsumsi ikan juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya tingginya minat masyarakat terhadap olahan ikan itu juga tinggi. Untuk penawarannya, prospek di masa yang akan datang, adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, terutama melalui pangan yang sehat, diharapkan dapat menjadi budaya umum yang diterapkan sehingga produk kami memiliki prospek yang bagus ke depannya. Ini dia tabel proyeksi permintaan. Kompetitor di Jakarta kan memilih 3 pesaing. Yang pertama Pempek Paraden, Noni, dan Pempek Slamet. Ini proyeksinya tahun 2022. Selanjutnya proyeksi penawarannya ini tetap sama 3 pesaing, Pempek Paraden, Noni, Pempek Slamet. Lalu ini proyeksinya tahun 2021-2022. Selanjutnya untuk proyeksi penjualannya, kami menargetkan produksinya per tahun 23.000 pieces. Ini ada di rencana penjualan 23.000 pieces. Selanjutnya naik 5%. Ini diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi naik sebesar 5%. Selanjutnya untuk permintaan, penawaran, peluang, dan pasar-pasarnya dapat dilihat ini selalu mengalami kenaikan. Selanjutnya adalah persaingan. Kendalanya adalah adanya kepopuleran pempek ini menjadikan persaingan usaha ini menjadi kian kompetitif. Selanjutnya, pesaing yang memiliki skala usaha yang cukup besar dan terkenal juga salah satu kendala dalam memulai bisnis ini. Cara menghadapinya, kami meningkatkan keunggulan inovasi dan juga mempertahankan kualitas produk maupun layanan kami. Nanti kita akan bahas tentang aspek pemasaran. Untuk analisis pemasaran, kami menggunakan Google Ads. Setelah melakukan sosial media analisis, ini targetnya itu sama untuk mengetahui target audiens untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan itu sendiri. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi apakah sosial media marketing ini tuh udah dapat menghasilkan impresi yang positif atau tidak. Apakah campaign ini sudah mencapai target konsumen atau tidak. Next. Analisis STP-nya kami bagi jadi 3, segmenting, targeting, positioning. Untuk segmentingnya ada geografis, demografis, dan juga perilaku. Geografisnya sendiri kami bagi menjadi konsumen yang ada di Jabodetabek, Pulau Jawa, dan juga Pulau Jawa. Untuk demografisnya usia dan kelas sosial, usianya usia produktif dan non-produktif, kelas sosialnya menengah ke bawah, menengah, dan menengah ke atas, ini kita melalui gaji. Untuk perilakunya adalah yang suka berburu kuliner atau tidak suka berburu kuliner. Untuk targetnya sendiri, kami memilih konsumen berada di usia produktif, kelas sosialnya menengah sampai menengah ke atas, memiliki kegemaran berburu kuliner, terutama yang berada di wilayah Jabodetabek. Positioningnya kami menggunakan kualitas produk kami menggunakan ikan tenggiri asli, setelah bahan segar, dan juga bahan baku yang tidak kalah berkualitas. Nanti desain rukonya juga kami membuat desain menyesuaikan dengan target konsumen kami, yaitu menengah ke atas untuk meningkatkan kenyamanan. Analisis 4P, otomatis produk kami menjual inovasi makanan pempek ditambah dengan ekstrak bayam, kami menjual 6 varian pempek, harganya itu satu piecesnya 33.000. Untuk promosinya kami menggunakan sosial media marketing dan e-commerce. Place-nya ada di Sabang Culinary Area, Jakarta Pusat. Ini juga yang menjadi ide untuk penamaan produk kami, PWM Sabang. Next, untuk teknik pemasaran produknya. Jadi, pada awal usaha kami memberikan sampel makanan. Yang kedua, kami menawarkan produk kepada orang-orang terdekat. Selanjutnya, kami melakukan sosial media promotion dan campaign. Dan juga yang terakhir, kami juga melakukan promosi melalui stand atau booth, terutama pada acara kuliner. Untuk SWOT analisisnya, pertama, strength-nya, ini kami menggunakan ekstrak bayam sebagai pewarna alami, sehingga lebih sehat dan inovatif. Terus kami juga menjual produk pempek yang bervariatif. Terus kami juga menjual produk pempek melalui e-commerce dan media sosial dengan pilihan berbagai macam ekspedisi, sehingga memudahkan konsumen. Weakness-nya kami memiliki kurang modal. Selanjutnya, karena kami tidak menggunakan pengawet, maka ketahanan juga tidak terlalu tahan.
opportunitiesnya karena pempek ini disukai oleh masyarakat seluruh Indonesia, maka peluangnya tentu akan tinggi. Lalu tingginya minat penduduk Indonesia terhadap pempek juga mengindikasikan ada potensi pasar yang tinggi. Ancamannya banyak pesaing yang menjual produk serupa, kompetitor baru, dan juga penjual makanan yang tidak menjual produk serupa tapi membuat permintaan pempek itu menurun. Untuk kendala usahanya, yang pertama dari bahan baku, karena kami menggunakan bahan baku ikan tenggiri, maka masa simpannya itu pendek, sehingga itu menjadi kendala karena kami mengutamakan kesegaran bahan baku itu sendiri. Untuk selanjutnya adalah dari pesaing, banyaknya pesaing yang sudah lama, terutama yang berpengalaman menjual pempek dan berada di industri food beverage ini, membuat pempek bayam juga kesulitan untuk bersaing. Untuk sarannya ini untuk dalam memasuki pasar dan pemasaran produk, PMP Brand Sabang diharapkan dapat membaca peluang serta mengantisipasi strategi yang dilakukan oleh pesaing, terus juga bisa menetapkan strategi yang tepat untuk menghadapi ancaman dan tantangan yang terjadi, dan harus selalu memperbaiki serta meningkatkan kualitas produknya agar dapat terus menarik minat konsumen dan meningkatkan kualitas pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Roka. Kemudian kita masuk ke bab 3, yaitu aspek teknis. Yang pertama ini ada desain produk. Next. Ya, desain produk ya. Bisa dilihat gambar di kanan di kanan ini ada desain logo pempek Bayam Sabang yang menggunakan lambang utama berbentuk karakter ikan dengan disertai tulisan merek. Alasan menggunakan lambang ikan sendiri karena menggambarkan bahan dasar produk kami yaitu ikan tenggiri. Kemudian kemasan wadah plastik transparan sehingga produk pempek yang mudah terlihat karena perpaduan eh, karena kami kan melakukan inovasi warna hijau dari bayam dapat terlihat dari luar sehingga menarik bagi pembeli. Kemudian desain paper bag dibuat khusus dengan logo pempek Bayam Sabang sehingga ramah lingkungan. Lalu next. Kemudian ini ada spesifikasi bahan baku tujuannya untuk memenuhi kriteria produk dan mencapai kegunaan serta keunggulannya pada konsumen. Spesifikasi produk yang ditetapkan oleh pabrik memiliki tolak ukur minimal sesuai dengan tingkat kualitas yang diinginkan dan minimal memenuhi spesifikasi yang ditetapkan di Farmakope Nasional atau kompendia resmi lainnya. Nah, ini dia spesifikasi bahan baku yang kami terapkan, yaitu yang pertama bahan baku 100% diperoleh dari supplier dan diproduksi sendiri oleh perusahaan. Nama dan kode bahan telah ditentukan dan digunakan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga kondisi penyimpanan atau tindakan pengamanan lain yang diperlukan. Dan yang keempat melakukan pencatatan pada saat bahan baku diterima langsung dan kegiatan mulai dari tahapan produksi. Dan yang terakhir bahan baku telah dikeringkan dengan suhu 30 derajat selama 2 hari. Kemudian ini ada data supplier kita. Kita ambil 3 supplier. Ini ada dari Casa Jaya Frozen Fish, yang kedua CV Harapan Jaya Sembako, dan yang ketiga PT Natura Niaga Nusantara. Next. Nah, ini data bahan baku pempek Bayam Sabang selama 3 bulan. Yang pertama ini ada ikan tenggiri dengan kuantitas 127 kilo dengan total dengan harga satuan 100.000 dan total biayanya 12.700.000. Kemudian ada tepung terigu dengan kuantitas 95 kilo dengan harga satuan 25.000 dengan total biaya 2.375.000, dan bahan terakhir yaitu bayam dengan kuantitas 38 kilo dengan harga satuan 3.500 dan total biayanya 133.000. Next. Kita masuk ke proses usaha produk pempek ya. Jadi proses produksi pempek ini yang pertama kita mencampurkan semua bahan kecuali tepung tapioka dengan takaran yang sudah ditentukan. Kemudian tepung tapioka sedikit sedikit dimasukkan, semua bahan yang sudah tercampur rata. Kemudian dibentuk sesuai dengan adonan masing-masing. Nah, setelah dibentuk, adonan ini siap direbus hingga muncul ke permukaan air. Jika pempek sudah muncul ke permukaan air, itu menandakan bahwa pempek sudah matang. Dan bagi varian pempek yang tidak direbus, setelah adonan sudah dibentuk sesuai ukuran yang diinginkan, adonan siap untuk digoreng dengan minyak panas hingga berwarna sedikit keemasan. Setelah semua pempek matang, pempek dapat digoreng sesuai dengan pesanan konsumen atau dapat juga dikirim tanpa digoreng. Nah, ini juga ada proses pembuatan cuko. Yang pertama ini kita rebus gula merah dengan air sampai larut, lalu masukkan gula, asam jawa, garam, dan cabai yang sudah dihaluskan. Setelah semuanya tercampur, rebus semuanya sampai larut dan mengental. Kemudian aduk cuko hingga rata lalu saring. Nah, di sini juga ada proses pengemasan, yaitu menggunakan kemasan berkualitas yang telah dilakukan proses pengecekan serta aman untuk pengiriman jarak jauh.
Kemudian kita masuk ke proses operasional. Yang pertama ini ada perencanaan operasional yang di dalamnya terdapat perencanaan produksi, yaitu perencanaan peralatan, alat teknologi, SDM, dan bahan yang akan digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, perencanaan keuangan yang dananya berasal dari dana pribadi sebesar 70% dan 30% berasal dari pinjaman yang diajukan ke bank. Kemudian perencanaan fasilitas yang berorientasi dari proses produksi dan target market, dan perencanaan pemasaran yang strategi pemasaran media sosial dan penjualan secara offline pada lokasi yang telah kami tentukan. Nah, lalu ada penjadwalan operasional yang menggunakan tabel untuk mengidentifikasi unsur waktu dan urutan untuk merencanakan suatu kegiatan yang terdiri dari waktu mulai, waktu selesai, dan waktu pelaporan. Dan yang terakhir ini ada pengendalian operasional, yaitu pengendalian bahan baku dengan metode order cycling, yaitu pengendalian bahan baku dengan cara melakukan peninjauan sebanyak 2 kali dalam 1 bulan. Di sini kita ada tabel jadwal pelaksanaan. Bisa dilihat ya dari bulan November hingga April 2023 ini dimulai tahap persiapan, pengurus perizinan, pengadaan media promosi, menjalankan usaha hingga pemasaran produk. Kemudian ini juga kita ada jadwal produksi atau master production schedule jika kami hitung sebulan ini sebanyak 5 minggu. Jadi untuk per minggunya ini kami jual sebanyak 64. Dan ini adalah jadwal produksi jika sebulan hanya 4 minggu, yang mana 1 minggu ini kita menjual sebanyak 80 piece. Nah, ini kemudian kita masuk ke lokasi usaha. Jadi, lokasi usaha yang kami tentukan yaitu berada di dekat Sabang Culinary Area dari Jakarta Pusat. Lokasi Pempek Bayam Sabang ini menetapkan Jakarta Pusat, Depok, dan Bogor sebagai tempat beroperasinya perusahaan. Ketiga lokasi tersebut dipertimbangkan melalui metode penilaian hasil value dan nilai tertinggi yang akan dipakai. Dan berdasarkan metode penilaian hasil value ini, memang di daerah Jakarta Pusat tadi yang mendapatkan nilai paling besar. Iya, next. Nah, ya bisa dilihat ya, berdasarkan penilaian ini di daerah Jakarta Pusat memang yang nilainya paling besar sebanyak 93. Kesimpulannya, berdasarkan analisis metode penilaian hasil value, lokasi Jakarta Pusat mendapatkan skor tertinggi, seperti yang tadi sudah disebutkan. Next. Kemudian ada layout pabrik. Ukuran pabrik ini seluas 11 kali 5 meter persegi. Tata letak dari PMBN Sabang ini telah didesain dengan baik untuk mengefisienkan dan memperlancar operasional restoran. Kemudian menerapkan layout yang tepat maka terdapat beberapa manfaat, yang mana memudahkan dalam beraktivitas dan pemeliharaan, mendapatkan kenyamanan serta keselamatan kerja madai, alur operasional material bahan menjadi lancar, mengefisiensi biaya produksi dan pengangkutan material dan barang jadi yang rendah. Peralatan dan mesin yang digunakan bisa dilihat dalam tabel berikut. Ini terdapat peralatan-peralatan yang akan kami gunakan dimulai dari mixer hingga rak etalase dengan total 54.300.000. Kemudian layout mesin. Di sini layout mesin yang kami terapkan ini adalah mesin-mesin yang biasanya di sini seperti seperti pendingin, mixer. Nah, kami taruh di sekitar sini. Ya, nah, kemudian yang ya selanjutnya, berdasarkan analisis aspek teknis PMP BM Sabang, apabila diimplementasikan menjadi nyata, akan lebih mengembangkan penggunaan teknologi pemeliharaan secara berkelanjutan. Mesin merupakan komponen yang penting dalam keberhasilan produksi, maka dari itu sangat baik apabila diperhatikan dalam perawatan dan pemeliharaan mesin secara periode. Dalam mengontrol mesin supaya terhindar dari kerusakan, pentingnya menggunakan sistem informasi manajemen dalam mendata dan memberikan informasi terkait kondisi mesin, dan kemudian dapat dilakukan pengendalian internal secara lebih baik. Selanjutnya dijelaskan oleh Ayu, silahkan. Kita masuk ke bab 4 yaitu aspek SDM dan legalitas. Yang pertama kita akan membahas aspek SDM terlebih dahulu. Untuk struktur organisasi dari perusahaan ini bentuknya seperti ini. Yang pertama dipimpin oleh owner, saya dan Robah sendiri, membawahi manajer finance dan produksi, lalu finance membawahi peran niaga, untuk manajer produksi membawahi staf produksi dan supir. Untuk selain itu juga kami membawahi office boy. Untuk job desk dari manajer finance ini tugas tanggung jawabnya, dan dia bertanggung jawab kepada owner sendiri. Untuk job desk dari manajer produksi ini tugas dan tanggung jawabnya dia bertanggung jawab kepada owner. Untuk staf produksi itu bertanggung jawab kepada manajer produksi, dan ini tugas dan tanggung jawabnya.
Untuk pramuniaga sendiri langsung bertanggung jawab kepada manajer finance dan ini tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya adalah office boy. Ini dia langsung bertanggung jawab tadi, langsung bertanggung jawab sebenarnya langsung bertanggung jawab pada owner. Ini tugas dan tanggung jawabnya. Untuk supir itu bertanggung jawabnya kepada manajemen produksi karena dia bertugas untuk mengantar-antar produk. Ini tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya adalah untuk kualifikasi pekerjaan. Untuk manajer finance ini kualifikasinya, skillnya, jenis kelaminnya, serta pendidikannya yang dapat dilihat di layar. Untuk manajer produksi ini, kami membutuhkan kualifikasinya. Untuk staf produksi, ini kami membutuhkan kualifikasinya. Serta pramuniaga juga ini, kualifikasinya dapat dilihat di layar. Untuk office boy dan pramuniaga, ini job qualification-nya juga dapat dilihat di layar. Untuk proses rekrutmen sendiri, kami akan membuka lowongan. Info lowongan itu melalui sosial media, lalu kami akan melakukan seleksi administrasi. Kami sendiri, saya dan Roboh yang menyeleksi administrasinya. Lalu jika itu memenuhi syarat, akan dihubungi untuk melakukan wawancara. Jika diterima, akan ada orientasi. Orientasi di sini akan disebutkan melalui job desk, target serta sasaran dari perusahaan. Untuk sistem pengembangannya, kami menggunakan metode on the job training atau metode ini untuk memotivasi agar karyawannya untuk terus berlatih dan juga belajar. Kami menggunakan dua metode, itu coaching dan mentoring. Bedanya apa? Coaching itu atasan memberikan instruksi kerja kepada bawahan, sedangkan mentoring ini adalah atasan dianggap mentor untuk membimbing bawahannya, terutama dalam situasi kesulitan. Untuk gajinya, ini rincian gajinya dari manajer finance, manajer produksi, staf produksi, pramuniaga, supir supir itu totalnya adalah per tahunnya 238.800.000, sedangkan untuk per bulannya kita mengeluarkan 27.400.000 dengan rincian sebagai berikut. Next. Untuk rincian gajinya kami membagi dari gaji pokok, biaya makan, uang transport, bonus. Yang total gajinya manajer finance dan produksi itu 5 juta, staf produksi pramuniaga 1,8, untuk lebih 1,5, supir 1,8. Ya ini kami bagi menjadi tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan beban administrasi. Untuk sarannya dalam pengembangan SDM, PPBM Sabang akan memberikan pelatihan yang berkesinambungan pada karyawannya untuk meningkatkan skill dan keterampilan, karena merupakan salah satu kunci bagi perusahaan yang sukses. Maka dari itu perusahaan perlu mengembangkan SDM secara berkesinambungan, karena dengan berkualitasnya SDM akan berpengaruh positif kepada perusahaan yang akhirnya meningkatkan profitabilitas dari perusahaan tersebut. Untuk aspek kualitas, yang pertama, kita bentuk perusahaan itu adalah firma, karena ciri-cirinya ini sesuai dengan firma itu didirikan 2 orang atau lebih, ini didirikan oleh saya dan Roah. Modalnya kami menggunakan modal bersama, lalu keuntungannya dibagi sesuai dengan perjanjian. Untuk prosedur perizinan, yang pertama ada SPPIRT, ini contohnya ada di layar. Jadi SPPIRT ini izin edar produk pangan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Wali Kota melalui Dinas Kesehatan yang telah memenuhi persyaratan atau standar keamanan tertentu. Dan ada SIUP atau surat izin usaha perdagangan, adalah surat izin untuk mendapatkan pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan. Nanti ada IPPT atau izin penggunaan pemanfaatan tanah. Ini izin diberikan sama Pemda untuk penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah dan juga untuk dasar pembuatan IMB. Kami juga mau membuat NPWP atau nomor pokok wajib pajak yang didaftarkan kepada Departemen Perpajakan setempat, karena kami akan membayar pajak usaha. Nanti ada IMB atau izin mendirikan bangunan. Ini perlu dibuat untuk mendirikan rumah, karena kami kan menggunakan ruko. Jadi kami membuat IMB agar gedung kami tidak dianggap bangunan liar tanpa izin, dan juga dengan adanya IMB ini nilai bangunan akan meningkat. Ternyata kita juga membuat SKDP atau surat keterangan domisili perusahaan. Ini adalah surat untuk menyatakan domisili dari suatu badan usaha untuk mengurus berbagai dokumen legal lain yang seperti tadi SIUP, tanda daftar perusahaan, dan dokumen perdagangan lainnya. Ini adalah lembaga atau departemen instansi terkait dengan perusahaan.
Yang pertama, kami mendaftarkan produk kami kepada ke Majelis Ulama Indonesia. Ini adalah lembaga untuk mendapatkan sertifikasi halal. Nah, ini akan dilihat nanti kita akan dapat logo halal seperti ini. Nanti kami juga akan kami juga mendaftarkan produk kami ke HAKI atau hak kekayaan intelektual. Tujuannya untuk satu ada legalitas di mata hukum, yang kedua adalah menghindari penyalahgunaan atau adanya plagiarisme terhadap logo ataupun uh, produk kami. Selanjutnya juga untuk menghindari sengketa. Yang terakhir, kami juga mendaftarkan produk kami ke BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan agar untuk menjamin keamanan pangan yang kami jual, sehingga untuk meningkatkan kepercayaan konsumen itu sendiri. Adapun ini alur sertifikasi halalnya, kami uh, mayoritas menggunakan uh, online untuk mendaftarkan dokumen-dokumen kami. Ini untuk halalnya dapat dilihat, kami lakukan pendaftarannya melalui online. Totalnya prosesnya itu selama 21 hari. Ini pendaftarannya di web ini, ptsp.halal.go.id. Selanjutnya juga sama untuk alur BPOM itu kami juga menggunakan online. Yang pertama kami daftarkan dulu registrasi, lalu kami membayar sejumlah uang. Registrasinya dilakukan di ini web yang sudah dijelaskan di layar. Untuk HAKI juga sama, kami mendaftarkan HAKI melalui online. Yang pertama itu kami registrasi akun dulu melalui web yang telah tercantum di layar, lalu kami membayar sejumlah uang dan mengupload beberapa dokumen yang diperlukan. Waktu pengerjaannya kurang lebih selama sebulan. Next, untuk akta pendirian firma sendiri, nama pendirinya kami berdua, Rokah dan Wahini. Nama firmanya PMBM Sabang, ada di Jalan Haji Agus Salim, kawasan Sabang, Jakarta Pusat. Ada sarana yang kami punya adalah komputer, mobil pickup, dan motor. Prasarannya kami memiliki ruko 7 kali 7 meter, yang 5 kali 5-nya itu digunakan sebagai rumah produksi. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan para konsumen yang memiliki ketertarikan kepada produk olahan ikan tenggiri yang tidak hanya lezat dan juga sehat. Modalnya ini sebesar 623.910.000 yang didapatkan dari modal bersama dan pinjaman. Untuk pengurus firmanya ini kami belum mendapatkan karyawannya karena kami lagi melaksanakan proses rekrutmen. Selanjutnya untuk keterangan perizinan, ini tadi biaya SIUP-nya sebesar 1,5 juta, biaya IMB, SPP, IRT, notaris, dan hak patentu sebesar 2 juta, biaya HLMU 5 juta, biaya BP 15.000, karena kita mendaftarkan 6 varian, yang mana satu varian itu sebesar 100.000, jadi 16.000, total biayanya 15.100.000. Sarannya berdasarkan analisa aspek legalitas, kami merekomendasikan perusahaan agar cepatnya membuat SKDP karena itu sangat dibutuhkan untuk mengurus berbagai dokumen legal lainnya seperti SIUP, tanda tangan perusahaan, NPWP, dan usaha perdagangan lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan Kemudian oleh kita teman. masuk ke aspek keuangan. Ya, next. Yang di sini ada sumber pembiayaan yang berasal dari 70% modal sendiri dan 30% pinjaman dana dengan modal awal sebesar 600 yang tadi sudah disebutkan. Dan masing-masing modal sendiri ini 213 juta. Next. Kemudian ini juga ada data pinjaman dengan jangka waktu angsuran ini 60 bulan atau sebanyak 5 tahun dengan bunga per tahunnya 20%. Next. Ini ada tabel angsuran bunga efektif dari bulan pertama hingga bulan ke-60 atau selama 5 tahun. Next. Ini juga ada rincian perlengkapan dimulai dari kompor hingga alat tulis kantor dengan total 7.610.000. Di sini ada rincian perkiraan modal kerja dan modal kerja kotor bisa dilihat dari tabel berikut. Next. Kemudian ini tadi sudah disebutkan oleh Ayu. Next, bisa next saja.
Nah, di sini terdapat rincian biaya investasi. Ini ada dana investasi. Yang pertama rumah produksi, yang kedua outlet, yang ketiga mobil pick up, dan yang keempat motor dengan total 530 juta dan total biaya penyusutan sebanyak 26 juta. Kemudian di sini juga ada initial outlay, yaitu ada investasi peralatan perlengkapan dan biaya awal pasar dengan total 623 juta 910 ribu. Next. Ini ada HPP per Uh, 5 tahun CVPMP Bayam Sabang. Dengan BBKL bisa dilihat dari 2022 hingga 2026, TKL juga 2022 hingga 2026, BOP dan anggaran HPP. Ya, bisa dijelaskan oleh Ayu, silakan yuk. Selanjutnya akan dibahas mengenai proyeksi laba rugi. Ini proyeksi laba rugi yang kami buat dari pendapatan sampai dengan pajaknya, dan total laba setelah pajaknya kami tahun 2002 yaitu 177 juta sekian. Dan ini diproyeksinya sampai tahun 2026. Untuk neraca dapat dilihat sebagai berikut. Untuk total aset lancarnya ini tahun 2022 sebesar 219 juta 300.822 dan terus bertambah sampai tahun 2026. Nah, untuk total aset tetapnya ini sekian, 464 juta 510 dan terus bertambah, terus mengalami penurunan total aset tetapnya. Untuk total asetnya ini sekian, 683. Ini proyeksinya juga, total liability-nya juga dapat dilihat di layar. Untuk total liabilitas dan ekuitas tahun 2022 yaitu 683.822 dan ini proyeksinya sampai tahun 2026. Untuk analisis selanjutnya adalah analisis rasio keuangan. Ada rasio profitabilitas yang bisa dilihat dari gross profit margin-nya, yaitu ini kita proyeksi sampai tahun 2026 dengan rata-rata 61,53% yang termasuk layak, masuk tinggi. Untuk net profit margin-nya rata-ratanya 27,57% yang masuk layak, ROI-nya 48,81 juga layak, debt ratio to equity ratio-nya juga layak. Untuk selanjutnya adalah analisis investasi dan kelayakan. Ini NPV-nya sebesar 228 sekian, IR-nya 11%, untuk ARR-nya 48,8%, gross benefit cost ratio-nya 1,34, untuk net benefit cost ratio 12,3, untuk payback period-nya selama 4 tahun 8 bulan. Ini kesimpulannya adalah semuanya layak dengan indikator sebagai berikut, hasil pengukuran sebagai berikut. Untuk selanjutnya aspek AMDAL akan dijelaskan oleh Robah. Ya, kita masuk ke aspek AMDAL. Sebenarnya dampak yang ditimbulkan dari sini tuh, ya ini dampak kemacetan lalu lintas, dampak sampah, dan dampak limbah minyak. Dampak kemacetan lalu lintas ini diperkirakan karena keterbatasan lahan parkir, sedangkan dampak sampah ini karena bahan PMPBM Sabang ini tidak terlalu awet dalam jangka waktu yang lama, jadi kami ini berusaha untuk memberikan kepada masyarakat sekitar agar tidak jadi sampah. Kemudian dampak limbah minyak ini digunakan selepas menggoreng atau minyak jelantah dapat berbahaya bagi lingkungan jika dibuang secara sembarangan dan itu akan merusak ekosistem perairan. Next. Tujuan dan kegiatan studi AMDAL ini mengetahui kemungkinan dampak yang ditimbulkan, menangani dampak tersebut sehingga tidak merugikan dan mencemarkan lingkungan, membuat kesimpulan apakah usaha tersebut memenuhi standar kelayakan untuk beroperasi. Kemudian ronal lingkungan ini plusnya tidak menyebabkan kebisingan karena proses produksi tidak menggunakan peralatan yang menghasilkan suara keras. Kekurangannya ini limbah minyak sehabis menggoreng pempek jika dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan menyumbat saluran air. Perkiraan dampak besar seperti yang sudah disebutkan yaitu limbah minyak dan kemacetan. Next. Kemudian kita masuk ke web 7 penutup. Ya, ini dalam aspek pasar ini layak karena berdasarkan analisa kondisi pasar yang meliputi permintaan dan penawaran pasar serta analisa persaingan usaha dapat disimpulkan bahwa PMP BUMN Sabang memiliki keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing di pasaran. Di dalam aspek teknis ini layak karena bahan baku PMP BUMN Sabang sudah memenuhi kriteria dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia yang didasarkan pada farmakope dan kompendia resmi lainnya. Dalam aspek manajemen dan organisasi layak juga karena memiliki struktur lini organisasi, kualifikasi karyawan, job desk, target, serta standar yang ideal sesuai
dengan bentuk usaha produk pempek Bayam Sabang. Untuk selanjutnya, aspek hukum dan legalitas ini layak karena PPBM Sabang ini memenuhi standar kelayakan dalam izin peredaran makanan karena sudah mengantongi berbagai izin usaha, PRT, SIUP, IPPT, NPWP, dan IMB, serta legalitas keamanan dan kehalalan melalui dokumen MUI. Untuk aspek keuangan ini layak karena berdasarkan analisis kelayakan investasi keuangan, hasil pengukuran menunjukkan bahwa usaha PPBM Sabang memenuhi semua kriteria alat ukurnya. Untuk aspek AMDAL juga layak karena Pembebasan Sabang memenuhi standar kelayakan untuk beroperasi tanpa merusak lingkungan karena dapat mengantisipasi kemungkinan dampak yang dapat ditimbulkan ke depannya. Untuk selanjutnya yang terakhir adalah saran untuk pempek Bayam Sabang menggunakan kemasan yang berbahan dasar plastik bening sehingga produk pempek yang berwarna hijau dapat terlihat jelas dari luar. Namun bentuk kemasan tersebut ini jika digunakan dalam jangka waktu yang lama dapat memiliki efek negatif terhadap lingkungan, dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya, terutama yang akan membuat usaha serupa dan juga bagi pempek Bayam sendiri ini kedepannya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan alternatif kemasan yang lebih ramah lingkungan sehingga dapat lebih baik dan juga aman untuk digunakan dalam jangka panjang. Sekian dari kelompok kami, dari saya dan Robah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.